Wa syukru ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudroh dan irodahnya lah kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian tentang fikih yang kita sudah masuk pada pembahasan mandi dalam bersuci atau babul gusli fi kitab Thaharah. Di pertemuan sebelumnya kita sedang membahas tentang mujibatu, hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Ada beberapa poin yang sudah dibahas. Yang pertama yaitu khurujul mani, yang menyebabkan seorang mukmin wajib mandi karena air maninya keluar. Yang kedua, wajibnya mandi seorang mukmin itu disebabkan tagibu hasyafati dzakriha kuliha au qadriha fil farji, yaitu dikarenakan hubungan suami istri ya. Nah, kalau ini tidak mesti keluar air mani. Kalau yang pertama itu disebabkan karena air maninya, kalau ini karena hubungan suami istrinya. Dan yang ketiga yang menyebabkan seseorang wajib mandi yaitu Islamul kafiri, masuk Islamnya orang kafir. Maka ketika dia mu'alaf maka wajib mandi. Yang keempat yang menyebabkan seseorang wajib mandi itu dikarenakan inqita'u damil haidi wan nifasi, karena berhentinya darah haid dan darah nifas. Dan sekarang yang akan kita bahas yaitu poin kelima di antara poin yang mewajibkan seseorang itu mandi. Poin kelima yaitu al-mautu, kematian. Kematian menyebabkan seseorang wajib mandi. Nah, berhubung yang mati ini tidak bisa mandi sendiri, nah maka kewajiban kita bagi yang hidup untuk memandikan. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mautu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin guslib natihi Zainaba hina tuwfiyat iksalnaha wa qala fil muharrami iksiluhu bima'in wasidrin wa dzalika ta'abbudan li'annahu law kana an hadatsin lam yartafi' ma'a baqa'i sababihi. Yang kelima, al-mautu, kematian. Ini poin terakhir yang menyebabkan seseorang wajib mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bersabda berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi guslib natihi Zainab radhiyallahu anha, yaitu dalam hadis memandikan putrinya, putri beliau yaitu Zainab radhiyallahu anha ketika beliau wafat. Ya, igsilnaha, kata Nabi berbicara kepada istri-istrinya ya, atau kepada perempuan, igsilnaha yaitu mandikanlah dia. Wa qala fil muhrim, dan berkata dalam kitab al-muhrim atau berkata ketika beliau ihram ya, iksiluhu bima'in wasadrin, mandikanlah dia, orang yang mati itu,
dengan air dan daun bidara. Wadzalika ta'abudan, dan itu adalah ta'abudi, ya, sifatnya ta'abudi teh mau tidak mau harus dilaksanakan gitu. Jadi tidak bisa pakai logika kalau ta'abudi. Li annahu law kana an hadasin lam yartafi ma'a baqoi sababihi. Karena kalaulah hal itu ada hadas, ya, yang tidak bisa hilang, ya, dikarenakan ada sebab faktor yang ada pada dirinya. Jadi meskipun misalnya ada hadas yang tidak mungkin hilang pada jenazah tersebut, tapi karena ini mata abudi, maka ya harus dimandikan. Nah itu poin pentingnya. Jadi mandi bukan hanya sekedar mandi, tapi ada mandi yang sifatnya syar'i, di mana seseorang itu mandi dan tidaknya bukan berdasarkan mau dan tidaknya, ya, tapi mandi syar'i ini adalah mandi yang memang syariat mewajibkannya. Di antaranya ada 5 poin yang tadi, ya. Yang pertama karena keluar air mani, yang kedua karena hubungan suami istri, yang ketiga karena masuk Islamnya seseorang, yang keempat karena berhentinya darah haid dan darah nifas, dan yang kelima adalah karena matinya seseorang. Sekarang kita masuk kepada poin kedua, ya, yaitu fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi, tentang sifat mandi serta tata caranya. Mangga. Al-mas'alatu tsaniyatu fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi. Lil ghusli minal janabati kaifiyatani, kaifiyatus istihbabi wa kaifiyatu ijza'in. Amma kaifiyatul istihbabi fahiya an yagsala yadaihi summa yagsila farjahu wa ma asabahu minal adza summa yatawaddo'a wudu'ahu lis-salati summa ya'khudhu biyadihi ma'an fayakhlilu bihi sya'ra ra'sihi mudkhilan asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta yarwiya basyaratahu summa yahsuwa ala ra'sihi thalatha hasayatin summa yafidul ma'a ala sairi badanihi li haditsin Aisyata muttafaqi alaih. Muttafaq. Oke. Nampaknya ada sedikit perbedaan. Kalau di sana langsung wa amma kaifiyatul kamal. Kalau di sini amma kaifiyatul ijza. Nah, ada di sana? Nggak ada ya? Ada di sana? Amma kaifiyatul ijza'i. Ada. Terus ada hadis Maimunah. Ada yang kedua. Oh itu mah keduanya. Oke, ini posisinya justru di awal. Kayaknya tadi bingung. Baik, gak apa-apa. Kita baca yang tadi saja. Wa amma kaifiyatul kamal. Adapun tata cara kaifiyat yang sempurna, cara mandi wajib itu, fahiya an yagsila yadaihi. Yang pertama itu membasuh kedua tangan. Dibasuh, ya. Kemudian summa yagsilu farjahu, lalu dia membasuh kemaluannya. Wa ma asabahu minal adza, atau sesuatu yang menimpanya. Ya, jadi pokoknya mah kemaluan dan sekitarnya yang terkena air mani.
Summa yatawaddu, kemudian dia wudu ahu li sholati, sebagaimana wudunya itu seperti wudu sholat. Jadi urutan pertama cuci tangan, lalu kemudian cuci kemaluan atau yang sekitarnya. Nah, dalam riwayat yang lain sebelum wudu baiknya juga cuci dulu lagi, cuci tangan kembali, ya, supaya menjaga kehigienisan, ya, kebersihan. Kemudian summa ya'khudu biyadihi ma'an, lalu dia mengambil dengan tangannya itu air, fayukhallilu bihi sya'ra ra'sihi, lalu dia menyela-nyela rambut kepalanya. Bahasa kita mah keramas gitu ya, sela-sela gitu. Jadi dimasukkan di sela-sela rambutnya itu. Mudkhilan asabi'ahu, dengan memasukkan jari jemarinya fi usuli sya'ri, di pangkal rambut, ya, di kuramas ujung rambutnya, kulitnya, hatta yarwi basyaratu, hingga tersentuh kulitnya. Summa yahusu ala ra'sihi salasa hathayatin, ya, kemudian banjur, ya, dengan 3 kali banjuran. Summa yufidul ma'a ala sa'iri badanihi, baru kemudian menuangkan air ke seluruh badannya. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha al-muttafaqu alaih, dan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan mandi wajib atau mandi syar'i. Jadi bukan langsung dengan sabun, enggak, yang langsung jebur-jebur, enggak begitu. Inilah urutannya yang dimaksud dengan mandi syar'i. Dan ini tentu tidak dengan menggunakan media sabun, ya. Nanti sabun mah gitu. Setelah urutan ini baru pakai sabun, karena Nabi pun tidak pakai sabun, begitu, atau tidak menggunakan media yang semisal dengan sabun itu. Nah, ini kaifiyatul kamal, tata cara mandi syar'i berdasarkan riwayat Aisyah. Ya, lanjut. Wa amma kaifiyatul ijza'i, Nah, ini ya, an ya'umma badanahu bil ma'i ibtida'an ma'an niyati, li haditsin Maimunata wa du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'al janabati fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw thalathan thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afadal ma'a ala ra'sihi thumma ghasala jasadahu fa ataitahu bil mindili falam yuridha wa ja'ala yanqudul ma'a biyadihi. Wa mithluhu hadithu Aisyata wa fihi thumma yukhallilu sya'rahu biyadihi hatta idza zanna annahu qad rawa basyaratahu afadha alaihi al-ma'a thalatha marratin summa ghasala sa'ira jasadihi. ya, ini juga agak beda ya redaksinya. Aduh, ternyata harus pakai kitab saya juga, ya. Amma kaifiyatul ijza, adapun cara, bukan secara sempurna, ya, hanya bagian-bagian tertentu. Fa'an ya'umma badanahu bilma, maka hendaklah dia mengairi seluruh badannya dengan air, ibtidaan, sebagai permulaan.
Jadi yang pertama dibanjur dulu, kalau ini mah disertai dengan niat. Ini berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha. Aku wadoktu li Rasulillah, di sini mah langsung wadoktu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam guslan. Kalau di sana mah wadoktu wudu'a ya. Aku menyediakan air wudu atau air untuk mandi janabah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasutrotahu, dan juga sutrohnya, penutupnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanjur atau membasuh tangannya, fagosalaha marotan au marotaini. Nabi membasuhnya antara 1 kali atau 2 kali. Sulaiman berkata, aku tidak tahu apakah 3 kali. Kemudian afrogo biyaminihi ala shimalihi. Lalu kemudian beliau dengan tangannya itu mengairi tangan kirinya. Fagosala farjahu. Lalu kemudian Nabi membasuh kemaluannya dengan tangan kirinya. Jadi tangan kiri itu untuk farjinya, tangan kanan untuk mengairinya. Begitu. Jadi ini secara apa? Kalau kaifiyatul kamal secara general, kalau ini lebih secara spesifik. Lebih kurang begitu. Summa dalika yadahu bil ardi au bil haiti. Lalu kemudian Nabi menggosok ya tangannya dengan tanah atau dengan penghalang itu, atau dengan sesuatu ya. Jadi sebelum berwudu tangannya dicuci lagi gitu ya, ada dengan tanah atau dengan bil haiti, dengan kain. Di sana mah bil mindil ya, dengan sapu tangan ya. Kalau kita mah dengan sabun. Summa tamat mado wastan syako wa ghusala wajhahu wa yadaihi wa ghusala rasahu summa soba ala jasadihi. Kemudian juga beliau berwudu, berwudulah, berkumur-kumur, beristinsyak, membasuh wajahnya, tangannya, mencuci kepalanya, kemudian membasuh atau mengairi seluruh jasadnya dengan air. Kemudian juga summa tanaha fagosala kodamaihi. Lalu kemudian Nabi membasuh di akhirnya itu kedua kakinya. Fatana waltuhu hirqatan faqala biyadihi hakada walam yuridha. Jadi ada 2 kakinya itu nanti diakhirkan. Ya, ada yang tadi tidak diakhirkan tapi dimasukkan ketika urutan berwudu. Ada juga tidak sampai ke kaki ya, langsung saja mandi setelah kepala, tidak membasuh kaki lalu mandi ya. Setelah mandi nanti di akhirnya itu diakhirkan ke bagian kakinya. Nah, di dalam riwayat Aisyah itu di sela-sela bagian rambutnya atau bagian kepalanya begitu, sampai kemudian menyentuh kulitnya. Jadi ada 2 versi ya. Pertama, versi pertama itu mencuci tangan, lalu kemudian mencuci kemaluan, dan gunakan untuk menggosok atau mencuci kemaluan itu tangan kiri dan tangan kanan untuk mengairinya. Lalu setelah itu cuci kembali tangannya ya. Kalau sekarang dengan sabun, baru setelah itu wudu sebagaimana kita wudu ya. Setelah wudu lalu mengambil air, memasukkan tangan jari jemari ke pangkal rambut ya gitu. Lalu setelah itu ya silakan mandi 3 kali ya. Mandi 3 kali, mengairi ya dengan 3 kali ya gitu. Setelah itu silakan ke seluruh badan, kepala, seluruh badan. Atau yang kedua sama seperti tadi ya, tangan, farji, lalu wudu, tapi bagian kaki pas wudu nanti diakhirkan gitu ya, langsung di sela-sela bagian pangkal rambut
Setelah itu mandi ke seluruh badan. Setelah mandi baru kaki dibasuh. Nah itu terkait dengan tata cara kaifiat tentang mandi syar'i, mandi wajib begitu, atau mandi janabah. Adapun bukan mandi wajib, mandi syar'i atau mandi janabah tidak seperti begini. Eta mah langsung ya, mau pakai air langsung, atau ada juga yang nggak pakai air langsung, kita mau pakai sabun bukan kunaon ya, jadi langsung pakai sampo gitu. Entah kenapa gitu. Bebas lah itu. Lanjut. Langsung ke masalah Salisah. Gimana? Atau lanjut yang tadi? Di sini mah langsung ke wala yajibu. Oh iya. Sama. Wala yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabati wa yalzamuha dzalika fil ghusli minal haidhi li hadithi ummu salamata qalat Di hadisi ummi Salamah. li hadithi ummi salamata qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dafra ra'si afa anquduhu li ghuslil janabati qala la innama yakfika antah fi ala ra'sika thalatha hathyatin thumma tufidina alaikal ma'a fatutahhirina. Ya. Wala yajibu alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah. Tidak wajib bagi wanita itu untuk menyela-nyela rambutnya ketika mandi janabah. Gitu. Ayal jamuha dalika fil ghusli minal haidi. Dan hal itu diwajibkan begitu ketika mandi dari haid ya, bahasa yang sering akrab itu di kalangan wanita bebersih. Di hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imro'atun asyaddu dhofari roksi, sesungguhnya aku adalah wanita ya yang asyaddu dhofari roksi itu yang rambutnya dikepang ya, dhofari di sini mah, jadi dikepang teh di cuma yang dibelat-belitnya gitu. Jadi beda lah kalau rambut laki-laki dengan rambut wanita gitu. Jadi posisinya kalau di sela-sela begitu susah begitu. Ya rambutnya dikepang. Afaan kuduhu liguslil janabah, apakah aku mesti menyela-nyelanya karena mandi janabah? La, tidak. Innama yakfika antahuthi ala roksiki. Ya, la innama yakfiki berarti ya. Tidak mesti. Cukup bagimu antahusi ala roksiki salah sahatayatin. Cukup kamu menyiram kepada kepalamu 3 kali siraman. Ya, summa tafidina alaikal ma fatatohhirina. Kemudian kamu mandi dengan air itu, maka kamu akan bersih ya. Jadi cukup diairi atau disirami dengan 3 kali siraman bagi wanita yang memang susah untuk dikeramas atau disela-sela ya, karena tadi si rambutnya itu dikepang. Atau juga laki-laki yang mungkin dikepang ya, atau bagi laki-laki indie yang si rambutnya itu mengeras begitu, entah kenapa
Ya kalau susah mah nggak usah maksakeun, ya boleh gitu, hanya langsung disiram gitu. Karena kalau disela-selain dimasukkan ke pangkal rambut, khawatir susah digerakkan, si jari-jarinya terjebak, ya akhirnya jadi susah untuk mandi gitu. Jadi ini ada kekhususan ya bagi rambut yang memang susah untuk disela-sela. Bagi kita yang mudah mah ya disela-sela gitu. Apalagi kalau tidak berambut, wah itu sangat licin dan sangat mendukung untuk bisa mengenai kulit rambut gitu ya. Jadi lebih kurang seperti itu terkait dengan mandi wajib atau mandi syar'i. Ya. Silahkan dilanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsatu al-aghsalul mustahabbatu. Taqaddamu bayanul aghsalil wajibati wa amma al-aghsalul masnunatu wal mustahabbatu fahiya al-ula al-iktisalu inda kulli jima'in li hadithi Abi Rafi'in anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin yagtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi qala faqultu ya Rasulallahi ala taj'aluhu wahidan qala hadza azka wa atyabu wa atharu. Ya. Kalau di saya di poin keempat, kalau di sana poin ketiga, beda deui. Al-mas'alatu rabi'atu kalau di sini ya. Kalau di sana al-mas'alatu salisatu, poin ketiga, al-aghsalul mustahabbah, mandi-mandi yang dianjurkan. Jadi sunnah muakkad ya atau mustahab ya yang dianjurkan. Taqaddama bayanul aghsalil wajibah, telah dibahas penjelasan mandi wajib. Wa ammal aghsalul masnunah, adapun mandi-mandi yang sunnah wal mustahabbah dan dianjurkan. Fahya yaitu yang pertama al-iktisalu inda kulli jima'in. Mandi setiap kali jima'. Di hadisi Abi Rafi'in, berdasarkan hadis Rafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana data lailatin, suatu malam, yagtasilu pernah mandi, indah hadihi ketika berhubungan suami istri dengan istrinya yang ini, wa indah hadihi dan dengan istrinya yang ini. Jadi sedang jima dengan istrinya yang ini mandi. Lalu kemudian setelah mandi berjima lagi, setelah berjima mandi lagi. Entos dua. Masuk nambihan wae can pengalaman kayaknya. Kultu kata Rofi ya. Beliau yang meriwayatkan hadis ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, tidakkah engkau menjadikannya satu kali mandi gitunya. Jadi dalam rangka atau dalam prinsip efisiensi air, maka 3 kali jima 1 kali mandi, atau 4 kali jima 1 kali mandi begitu. Nah, itu kan prinsip efisiensi. Nah, gitu. Tapi Nabi dalam hal ini mohon maaf prinsip efisiensi tidak digunakan. Ya. Kenapa alasannya hada azka, ini lebih bersih, wa atyabu wa atharu, ya samalah. Lebih bersih, lebih berseka begitu ya. Jadi tidak kemudian 3 kali jima tapi mandinya 1 kali. Ya ini kan susah dipraktekkan buat kita yang istrinya 1 ya.
Gitu. Kecuali dengan istri yang satu beberapa kali jima, nah itu bisa dua caranya. Ya, ketika jima mandi, setelah mandi jima lagi, mandi lagi, jima lagi, mandi lagi. Berarti bapak hebat gitu ya. Atau bisa jadi memang sekali jimanya, mohon maaf, tapi karena sebelumnya seseorang itu mimpi basah, ya, ketika mimpi basah lalu kemudian dia berhubungan suami istri. Nah itu bisa dengan dua cara, gitu ya. Mau sekali mandi tidak apa-apa, ya, karena memang itu yang wajib. Tapi kalau mau yang mengikuti sunnah ini, ketika mimpi basah mandi dulu, setelah mandi kemudian dia berhubungan suami istri, setelah berhubungan suami istri mandi lagi, gitu. Ya, jadi Rasulullah SAW mencontohkan hal tersebut. Ya, tidak perlu diperpanjang karena ini mahasiswa masih abstrak. Lanjut saja ke poin kedua. Ya, belum paham ini Pak, masih bocil. Poin kedua langsung. Ats-tsaniyah al-ghuslu lil jum'ati lil jumu'ati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul jumu'atu falyagtasil wa huwa akidul agsalul mustahabbah Nah dipaekeun al-ghuslu lil jumu'ah, mandi Jumat. Nah, sekarang kan hari Jumat itu sudah masuk ke untuk mandi Jumat. Cuman niatnya untuk mandi Jumat saja. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadakumul jumu'ah, jika masuk waktu Jumat kepada kalian, falyagtasil, maka hendaklah dia mandi. Wahwa akidul agsali al mustahabah, dan itu adalah mandi yang sangat ditekankan, muakkad, gitu ya. Jadi kalau ada seorang mahasiswa yang jarang mandi, ya, sejarang-jarangnya mandi mahasiswa pasti seminggu sekali, minimal itu seminggu sekali, gitu ya. Malas ini mah mandi nate. Nah jadi mohon maaf, orang muslim itu semalas-malasnya mandi paling minimal itu seminggu sekali. Gak mungkin sampai 2 minggu sekali, gak mungkin 3 minggu sekali atau sebulan sekali, ya. Plus dengan wudhu, minimal wudhu sehari 5 kali, mandi seminggu sekali, gitu. Kalau di luar yang lain nggak tahu, ya, tidak ada penekanan seperti ini, gitu. Jadi insya Allah lah kaum muslimin mah sejarang-jarangnya mandi itu ada batasannya, minimal hari Jumat, ya. Dan juga kalau tidak mandi masih terjaga kebersihan badannya dengan minimal berwudu sehari 5 kali. Jadi sebenarnya kaum muslimin itu identik dengan kebersihan. Jika seandainya kaum muslimin tidak paham prinsip kebersihan yang diturunkan dalam syariat, ya ini yang kemudian ibadah yang tidak dimengerti, ya, atau ibadah yang bukan basisnya ilmu. Kalau kita memahami pesan syariat, kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Rasulullah SAW mencontohkan ada yang namanya wudhu, begitu. Itu sebagai isyarat bahwa kita hidup itu harus menjaga kebersihan, begitu. Jadi mohon maaf kalau ada kaum muslimin the kill of the kucal, itu ajaran siapa? Islam tidak menghendaki hal itu, ya. Harus wangi atau harus bersih, glowing bukan guladik, ya.
Selanjutnya, Ats-tsalitsah al-iktisalu lil idaini. ya, yang ketiga itu mandi ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha ini disunahkan harus mandi, ya, bahkan pakai wewangian gitu. Karena ini merupakan hari raya. Mandi, pakai wewangian, pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Bukan pakaian baru ya, pakaian terbaik. Di kita memang jadi kultur setiap Lebaran harus beli baju baru. Walaupun hanya berlaku di Idul Fitri ya, biasanya Idul Adha mah enggak. Itu Idul Fitri itu kalau tahun baru wajib beli baju baru, yaitu budaya. Kalau tujuannya untuk menghidupkan ekonomi, ya nggak apa-apa, bagus. Ya, supaya ekonomi yang punya bisnis, apalagi kaum muslimin terbantu, begitu. Tapi kalau prinsipnya untuk membantu ekonomi umat Islam. Tapi kalau prinsipnya memaksakan diri, padahal kita tidak punya, nah itu tidak boleh. Ya, pakaian yang terbaik saja yang dimiliki oleh kita itu pun sudah cukup dalam bentuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Ar-rabi'ah al-iktisalu indal ihrami bil umrati wal haji. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam iktasala li ihramahu. Li ihramihi. Satu lagi, Paman. Al-khamisah al-ghuslu minal min ghusli man ghusal mayyiti liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ghusala mayyitan falyagtasil. Yang keempat, yang dianjurkan mandi ketika ihram, baik saat umroh ataupun haji. Nabi SAW itu mandi ya saat ihram atau mau ihram. Yang kelima, mandi ketika memandikan jenazah. Jadi yang suka memandikan jenazah ya itu disunahkan untuk mandi setelahnya. Setelahnya ya, jangan saat memandikan. Mandi bareng jeung jenazah. Ya, setelah memandikan jenazah baru mandi. Kapan setelah itu ya? Setelah beres, mau nanti setelah beres mengkuburkan ya, karena mungkin dia harus ikut ke dalam atau seterusnya. Pasca memandikan jenazah itu disunahkan untuk mandi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan falyagtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah mayit maka hendaklah dia mandi. Ya, ini sebagai bentuk preventif juga. Kita nggak tahu jenazah itu terkena virus apa atau mungkin ada bakteri apa, maka supaya kita bersih dari bakteri atau dari sesuatu yang kita tidak tahu, maka disunahkan setelah memandikan itu kita pun ikut mandi setelahnya. Itu barangkali alhamdulillah beres pertemuan tentang bab mandi dalam bersuci. Nanti kita lanjutkan bab yang baru, yaitu tentang fit tayamum, tentang tayamum. Ini kondisi ketika tidak didapati air. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.